Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriyati. Saya mahasiswi dari Akbid Harapan Bunda Bima. Di sini saya akan membahas tentang proposal yang akan saya teliti, yang berjudul Hubungan Perawatan Payudara dengan Kejadian Bendungan ASI pada Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Punda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Pada pembahasan proposal penelitian ini ada 3 poin pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian. Baiklah, langsung saja saya akan membahas poin pertama, yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang. Masalah bendungan ASI merupakan masalah yang sering terjadi pada ibu nifas. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO tahun 2015, di Amerika Serikat, persentase perempuan menyusui yang mengalami bendungan ASI mencapai 87,5% atau sebanyak 8.242 ibu nifas dari 12.765 orang. Data Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN pada tahun 2015, ibu yang mengalami bendungan ASI sebanyak 76.543 orang. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat ibu nifas yang mengalami bendungan ASI sebanyak 77.231 atau 37,12% ibu nifas. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah, apakah ada hubungan antara perawatan payudara dengan kejadian bendungan ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Punda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Poin selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori. Bagian A, tinjauan pustaka. Pertama, tinjauan tentang bendungan ASI. Bendungan ASI merupakan pembendungan air susu karena penyempitan ductus lactiferi atau oleh kelenjar-kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena kelainan pada puting susu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bendungan ASI. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi bendungan ASI tersebut? Yang pertama, pengosongan mama yang tidak sempurna selama masa laktasi. Yang kedua, faktor isapan bayi yang tidak sempurna selama masa laktasi. Yang ketiga, faktor posisi menyusui bayi yang tidak benar. Dan yang keempat, puting susu terbenam. Dan yang kelima, puting susu terlalu panjang. Selanjutnya, penanganan bendungan ASI pada ibu nifas. Yang pertama, susukan payudara sesering mungkin. Yang kedua, kedua payudara harus disusukan. Yang ketiga, kompres hangat payudara sebelum disusukan. Yang keempat, bantu dengan memijat payudara untuk permulaan menyusui. Yang kelima, sangga payudara menggunakan bra. Dan yang keenam, kompres dingin pada payudara di antara menyusui. Yang ketujuh, bila diperlukan, berikan paracetamol 500 mg per oral setiap 4 jam. Selanjutnya, bagian B yaitu kerangka teori. Nah, Anda bisa melihat ini adalah gambar kerangka teori, yaitu hubungan perawatan payudara dengan kejadian bendungan ASI pada ibu postpartum di Puskesmas Punda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Baik, selanjutnya bagian C yaitu kerangka konsep. Di sini Anda bisa melihat perawatan payudara yang merupakan variabel bebas dan bendungan ASI yang merupakan variabel terikat. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin ketiga yaitu bab 3 metode penelitian. Bagian A, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan rancangan penelitian cross-seksional, yaitu suatu metode pengambilan data yang dilakukan pada satu waktu yang bersamaan. Selanjutnya bagian B, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perawatan payudara dengan kejadian bendungan ASI pada ibu postpartum atau nifas di wilayah kerja Puskesmas Punda pada bulan Januari sampai dengan Maret 2023. Selanjutnya bagian C yaitu kerangka kerja atau alur penelitian. Di sini Anda bisa melihat ada populasi, sampel, pengumpulan data, dan analisis data. Selanjutnya bagian D yaitu populasi dan sampel.
Populasi pada penelitian ini yaitu ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Sempunda Kota Bima sebanyak 20 orang ibu pada bulan Januari sampai pada bulan Maret tahun 2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling, di mana semua populasi dijadikan sampel, yaitu sebanyak 20 orang ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Sempunda Kota Bima pada bulan Januari sampai pada bulan Maret tahun 2023. Selanjutnya bagian E yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu perawatan payudara dan variabel terikatnya adalah bendungan ASI. Baik, selanjutnya bagian F yaitu definisi operasional. Di sini ada dua variabel. Yang pertama, perawatan payudara. Definisi operasionalnya yaitu perawatan payudara pada postpartum merupakan perawatan payudara yang dilakukan pada ibu pasca melahirkan untuk memperlancar sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya saluran susu sehingga memperlancar pengeluaran ASI. Dengan alat ukur kuesioner, dengan cara ukur pengisian kuesioner. Kategorinya, baik jika jawaban responden lebih dari 50%, dan kurang baik apabila jawaban responden kurang dari 50% dengan skala ukur ordinal. Kemudian variabel yang kedua yaitu bendungan ASI. Definisi operasionalnya yaitu, bendungan ASI adalah terjadinya pembengkakan pada payudara karena meningkatnya aliran vena dan limfe yang disertai dengan rasa nyeri pada payudara. Dengan alat ukur kuesioner. Dengan cara ukur, wawancara, dan kuesioner. Dengan kategori ya atau ada bendungan apabila ada pembengkakan yang disertai nyeri pada payudara, dan tidak atau tidak ada bendungan apabila tidak ada pembengkakan yang disertai nyeri pada payudara, dengan skala ukur nominal. Selanjutnya bagian G yaitu jenis data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah menggunakan data primer, yaitu data yang didapat langsung dengan wawancara langsung pada setiap responden yang telah ditentukan. Selanjutnya yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Di sini ada dua teknik. Yang pertama, metode pengamatan atau observasi, yang dimana data yang dikumpulkan adalah data tentang kejadian bendungan ASI pada ibu postpartum di Puskesmas Sempunda Kota Bima, apakah ada atau tidak. Kemudian, teknik yang kedua yaitu menggunakan metode kuesioner, yang dimana data yang dikumpulkan adalah data tentang bagaimana perawatan payudara pada ibu postpartum di Puskesmas Sempunda Kota Bima yang baik dan benar. Selanjutnya bagian H yaitu instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah format pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner, yang terdiri dari dua yaitu kuesioner tentang perawatan payudara dan kuesioner tentang bendungan ASI. Penentuan skor diperoleh dari persentase jawaban dari responden menggunakan skala Goodman. Selanjutnya bagian I yaitu prosedur pengambilan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan telaah rekam medik ibu postpartum antara bulan Januari sampai pada bulan Maret 2023. Pengumpulan data dimulai pada bulan Januari 2023 dengan jenis data yang dikumpulkan meliputi data identitas ibu, kejadian bendungan ASI pada ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Sempunda Kota Bima. Selanjutnya bagian J yaitu analisis data. Yang pertama, ada analisis univariat, di mana menganalisis variabel-variabel yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsinya untuk mengetahui karakteristik dari subjek penelitian. Kemudian yang kedua ada analisis bivariat, yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel yang meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Baik, demikian pembahasan proposal penelitian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.